Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ke-16 daripada perkataan para ulama. Telah meriwayatkan kepada kami oleh Asy-Syaikh Al-Hafidz Abu Ishaq Ibrahim Al-Muradi daripada Abdullah bin Muhammad Al-Warraq rahimahullahu ta'ala, hendaklah kamu menyuruh berbuat baik di masa-masa kacau balau, di mana ramai orang berbunuh-bunuhan. Suruhlah mereka dengan kebaikan. Nah, semoga kamu disertai oleh Allah. Suruhlah dengan kebaikan. Lalu ada orang yang berkata, mereka sebenarnya sibuk untuk keluar perang. Lalu beliau menjawab, jikalau mereka mendapat penyertaan daripada Allah, sudah tentu mereka tidak akan berperang. Maksudnya adalah beliau ini mendoakan orang-orang yang berperang saudara agar mereka itu disertai oleh Allah, agar mereka dipelihara oleh Allah. Lalu ada yang mengatakan, kenapa engkau mendoakan mereka? Semoga disertai Allah, semoga dipelihara oleh Allah, sedangkan mereka berperang. Lalu Ujar Sidin menjawab, andai kata orang itu dipelihara oleh Allah, andai kata orang itu disertai oleh Allah, niscaya mereka itu berhenti daripada berperang itu. Nah, sama halnya kita melihat orang maksiat umpamanya, kita doakan mudahan ia disayangi oleh Allah. Melihat orang yang mabuk, kita doakan mudahan ia disayangi oleh Allah. Kenapa orang mabuk didoakan mudahan disayangi Allah? Karena amun Allah menyayanginya, tentu inya akan ampih, akan berhenti daripada mabuk itu. Nah, itu maksudnya. Seperti dalam Ratibul Idrus disebutkan doa Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma arham kulla muznib. Ya Allah, rahmatilah, kasih sayangilah orang-orang yang berdosa itu. Kenapa orang berdoa didoakan mudahan disayangi Tuhan? Karena kalau orang yang berdosa itu disayangi oleh Tuhan, niscaya dia akan berhenti melakukan dosa itu. Jadi artinya boleh kita demikian, asal tujuan kita, maksud kita yang demikian itu. Ada orang zalim umpamanya, orang yang kada sembahyang, kita doakan mudahan ingin jadi kekasih Allah, mudahan ingin disayangi Allah, mudahan ingin ahli surga. Nah, artinya kalau ingin itu ahli surga, tentunya akan berhenti daripada perbuatan maksiat itu. Kalau sudah disayang oleh Tuhan, tentu dia akan berhenti melakukan kemaksiatan itu.
Ke-17 telah meriwayatkan kepada kami oleh Asy-Syaikh Al-Hafiz Abu Ishaq rahimahullah ta'ala daripada Ibni Abi Dunya rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ketika diadakan suatu majelis bersama Imam Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ta'ala, lalu ada seorang yang mengupat orang lain di majelis tersebut. Nah, di majelis Syekh Ma'ruf Al-Karhi ada orang yang menggibah, nah, ada orang yang menggunjing. Maka beliau pun berkata, wahai sahabatku, hendaklah kamu mengingati hari di mana kapas akan disumbatkan ke atas kedua matamu. Artinya, wahai orang yang menggibah, wahai orang yang menggunjing, ingatlah engkau akan hari kematian engkau. Nah, diharapkan dengan mengingat hari kematian, orang tersebut berhenti daripada mengumpat atau menggibah orang lain. Ke-18, dan berkata Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu ta'ala, perkataan yang tidak ada faedahnya itu adalah satu penghinaan daripada Allah Ta'ala terhadap orang yang memperkatakannya. Perkataan yang tidak ada gunanya itu adalah satu penghinaan daripada Allah Ta'ala terhadap orang yang memperkatakannya. Artinya, apabila orang itu dikehendaki hina oleh Allah, maka orang itu akan suka berkata-kata yang tidak ada gunanya. Bila orang itu dikehendaki oleh Allah orang mulia, bila orang itu dikehendaki oleh Allah orang yang baik di sisi Allah, maka Allah jaga perkataan orang itu sehingga tidak keluar daripadanya kata-kata kecuali yang bermanfaat, kecuali yang membawa kebaikan. Jadi amun kita suka bepandir nang kada ada manfaatnya, apalagi bepandir nang diharamkan Allah, itu pertanda bahwa kita saat itu sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-19 adalah di antara doa Imam Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu ta'ala, ya Malik ya Qadir ya man laysa lahu nazir. Artinya, wahai Raja, wahai Zat yang Maha Kuasa, wahai Zat yang tidak ada baginya bandingan. Itu merupakan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang digunakan oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi sebelum beliau berdoa kepada Allah. Ya Malik ya Qadir ya man laisa lahu nazir. Wahai Zat yang Maha Kuasa, wahai Zat yang tidak ada baginya bandingan. Nah, nyar sambung napa nang kita kehendaki lawan Tuhan. Misalnya, ya Allah, berilah hamba ilmu yang bermanfaat, berilah hamba pemahaman yang bagus, berilah hamba hafalan yang kuat. Nah, sebelum berdoa baca dulu ya Malik ya Qadir ya man laisa lahu nazir. Ke-20 daripada perkataan para ulama, berkata Khalaf bin Tamim rahimahullah ta'ala, aku melihat Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala datang ke negeri Syam. Lalu aku bertanya kepada beliau, apakah yang menyebabkan engkau datang ke sini, ke Syam itu?
Beliau menjawab, aku datang ke sini bukan untuk berjihad dan bukan untuk menjadi tentara yang menjaga sempadan perbatasan artinya. Tetapi aku datang ke Syam ini semata-mata untuk dapat kenyang daripada roti yang halal. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa apabila di tempat kita tinggal, di tempat kita diam, sulit mencari barang yang halal, maka kita disuruh meninggalkan tempat itu. Disuruh kita hijrah, cari benua, cari kampung. Nah, di situ banyak makanan-makanan yang halal. Jangan hendak berdiam di tempat yang di situ sulit mencari barang yang halal. Nah, jadi hijrah artinya dari kampung itu bukan hanya hijrah untuk berdakwah, bukan hanya hijrah untuk menuntut ilmu, tetapi hijrah untuk mencari yang halal pun dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu. Kita misal hidup di tengah-tengah kampung, yang di kampung situ ngalih, sulit mencari yang halal. Ada hasil-hasil orang permainan, orang berjudi, sehingga duit yang berputar di kampung itu duit yang rata duit haram. Nah, jangan diam di situ, pindah cari tempat, cari kampung, yang di situ banyak beredar duit-duit yang halal. Nah, itu termasuk kemuliaan hijrah, pindah dari tempat yang kada baik itu. Ke-21 telah meriwayatkan kepada kami oleh Al-Hafiz Ahmad ibnu Abdillah Al-Ajali rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Rib'i bin Khiras adalah seorang tabi'in yang thiqah, yang dapat dipercaya ilmunya. Beliau sama sekali tidak pernah berdusta. Rib'i bin Khiras ini dikenal orangnya ini kada pernah berdusta. Dan adalah baginya Rib'i ini dua orang anak yang sangat menentang Al-Hajjaj. Rib'i ini ada berisi dua anak, yang anak Sidin yang dua itu sangat menentang kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini adalah penguasa di situ. Maka dikenal kekejamannya. Siapa-siapa yang menentang Al-Hajjaj itu akan dibunuhnya. Siapapun, baik sahabat Nabi ada yang dibunuhnya, baik orang-orang alim di masa itu bila kada sepakat lawan Hajjaj dibunuhnya. Nah, si Rib'i ini ada berisi dua orang anak yang sangat menentang kepada Hajjaj tadi. Lalu ada orang berkata kepada Al-Hajjaj, sebenarnya ayah mereka adalah seorang yang tidak pernah berdusta. Oleh itu, eloklah engkau, baguslah engkau hantar seseorang utusan menemui ayah mereka dan bertanya di mana kedua anaknya tersebut. Si Hajjaj ini hendak menangkap anaknya si Rib'i itu karena dikenal menantang kerajaan. Nah, si Hajjaj hendak menangkap dua anak Sidin itu. Cuma kada tahu tempatnya di mana anak itu bersembunyi. Ada yang beri saran kepada Hajjaj, takunakan lawan abahnya Rib'i bin Khiras, takunakan situ. Dan abahnya orangnya kada mau berdusta. Bila Sidin tahu pasti pada akan Sidin walaupun anak Sidin. Lalu utusan Al-Hajjaj pun menemui ayah mereka dan bertanya kepada mereka, di mana kedua anak kamu? Rib'i bin Khiras terus menjawab, mereka berdua ada di dalam rumah. Berkata dengan jujur, artinya kadang menyembunyikan, kadang mengulimakan, sebab Sidin mulai dahulu sampai selanjutnya kada pernah berdusta. Begitu ditakuni orang,
mana anak pian, ini raja anak menangkap. Nah, sidin kata berdusta, anakku ada di rumah. Maka Al-Hajjaj pun akhirnya memaafkan mereka berdua dengan berkah kebenaran ayah mereka itu. Nah, ini satu contoh bahwa jujur, bersikap benar itu banyak menyelamatkan orang daripada bencana, daripada kejahatan dan sebagainya itu. Ke-22 berkata Al-Haris Al-Ghuzzi rahimahullahu ta'ala, Rubai' bin Khirash rahimahullah ta'ala bersumpah bahwa ia tidak akan tertawa sehingga ia dapat mengetahui di manakah tempat tinggalnya pada hari kiamat nanti. Rubai' bin Khirash bersumpah, kada hendak tertawa sampai aku tahu di mana aku mati, ke surga atau ke neraka. Maka selepas itu beliau tidak pernah lagi tertawa. Nah, sejak bersumpah itu kada pernah lagi tertawa sidin. Sehingga beliau meninggal dunia sampai mati kada pernah tertawa lagi. Dan selepas itu bersumpah pula saudaranya Rubai', yaitulah Rib'i bin Khirash rahimahullahu ta'ala, bahwa dia tidak akan tertawa sehingga ia mengetahui bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Nah, kemudian dan sanak sidin Rubai' dan sanaknya Rib'i kayak itu juga bersumpah juga, aku kada akan tertawa kalau aku belum tahu masuk surga. Maka berkata Al-Haris, sesungguhnya telah bercerita kepadaku oleh orang yang memandikan jenazahnya bahwasanya Rib'i bin Khirash senantiasa tersenyum di atas katilnya ketika kami memandikannya sehingga kami selesai daripadanya. Nah, begitu sidin mati dalam keadaan tersenyum, mati dalam keadaan tertawa. Artinya sidin sudah tahu bahwa tempat sidin itu berada di surga Allah. Ke-23 diriwayatkan daripada Ahmad bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya qari-qari yang ada di Kufah berhimpun di rumah Al-Hakam ibni Utaibah, dan mereka bersepakat mengatakan bahwa qari Kufah yang paling baik ialah Talhah bin Musarrib. Qari, orang nang pandai, orang nang ahli dalam bidang Al-Quran. Sepakat di Kufah mengatakan bahwa yang paling hebat qari di sini adalah Talhah bin Musarrib. Maka ketika berita itu sampai kepadanya, sampai habar jurang pian ini dipadahakan orang pian yang paling alim dengan Al-Quran di negeri ini. Maka ketika berita itu sampai kepadanya, maka ia terus duduk mengaji kepada Imam Al-A'mas, salah seorang tokoh ilmu qiraat. Beliau berbuat demikian supaya hilang kemegahan sanjungan tersebut. Nah, karena dipuji orang, dianggap bahwa orang yang paling alim di kampung itu, orang yang paling hebat ilmunya. Nah, sidin khawatir kalau pujian itu membuat sidin sombong. Akhirnya sidin turun, umpat mengaji, umpat belajar kepada salah seorang tokoh di situ, yaitu Imam A'mas tadi. Nah, untuk menghilangkan kalau ada dalam hati yang hendak sombong karena disanjung, karena dipuji paling alim dengan ilmu Al-Quran. Ke-24 berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ada orang berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, wahai Abul Munzir, berikanlah nasihat kepadaku. Lalu beliau berkata, bersahabatlah dengan kawan-kawanmu, mengikut ketakwaan mereka, dan jangan engkau menjadikan lidahmu banyak bercakap bagi orang yang tidak meminatinya.
Dan jangan engkau cemburu terhadap orang yang hidup kecuali seperti mana engkau cemburu terhadap orang yang telah mati. Ini nasihat Ubay bin Ka'ab kepada seseorang tadi. Pertama, bersahabatlah dengan kawan-kawanmu, mengikut ketakwaan mereka. Artinya bersahabatlah dengan orang baik dan ikutilah kebaikan mereka itu. Yang kedua, jangan menjadikan lidahmu itu suka bercakap-cakap kepada orang yang tidak setuju dengan percakapan engkau. Artinya jangan hendak bapandir lawan orang nang kada katuju mendengar pandir engkau itu. Yang ketiga, janganlah engkau cemburu, janganlah engkau iri kepada orang, kecuali engkau iri kepada orang yang sudah mati. Ke-25 berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, telah berkata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, berapa banyak daripada orang yang tawaf di Ka'bah, sedangkan orang lain yang jauh dari Ka'bah lebih besar pahalanya daripadanya. Tawaf di Baitullah itu bukan merupakan amalan yang paling besar pahalanya, bukan. Banyak amalia-amalia lain yang pahalanya lebih besar daripada tawaf itu. Salah satunya apa? Menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu pahalanya lebih besar daripada tawaf di Baitullah. Asal yang dituntut ini ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya orang-orang yang berdiam di Makkah, orang-orang yang tawaf di sana, jangan rasa pembanyaknya amal, sebab banyak amal yang lebih besar pahalanya daripada tawaf di Baitullah itu. Ke-26 berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala daripada Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, telah berdoa Nabi Daud alaihi salam, wahai Tuhanku, jadilah engkau pemelihara untuk anakku Sulaiman seperti mana engkau telah menjadi pemelihara bagiku. Ini Nabi Daud berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau telah pelihara aku, maka pelihara juga anakku yang namanya Sulaiman itu. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, wahai Daud, katakanlah bagi anakmu Sulaiman, hendaklah ia patuh kepadaku seperti mana engkau telah patuh kepadaku. Niscaya ia akan aku pelihara seperti mana aku telah memelihara engkau. Nah, jadi jar Tuhan, wahai Daud, amun anak kikam itu hendak ku pelihara sebagaimana aku memelihara engkau. Nah, katakan kepadanya, contohlah kelakuan abahmu, contohlah perilaku Nabi Daud. Nah, niscaya Allah pun akan memelihara engkau sebagaimana Allah memelihara Nabi Daud itu. Ke-27 diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah Bani Umayyah, berkata kepada Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala, angkatkanlah hajatmu kepadaku. Nah, khalifah ini berkata lawan Fudail, wahai Fudail, ikam hendak apa-apa aja lapor doaku. Ikam hendak ini bapadah, ikam hendak ini bapadah lawan aku. Lalu ia Fudail menjawab, sebenarnya hajatku telah aku angkatkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Menjadi Fudail, aku apa-apa perlu kada akan minta kepada engkau, karena hajatku selalu ku arahkan, ku hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Ke-28 dan kami riwayatkan daripada kitab Risalah Al-Imam Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala pada bab karamatil awliya, beliau berkata, adalah bagi Ja'far Al-Khuldi satu mata cincin
lalu terjatuh ke dalam sungai Dajlah, dan adalah baginya doa yang mujarab untuk mendapatkan semula harta benda yang hilang. Lalu beliau berdoa dengan doa tersebut, dan akhirnya mata cincin itu didapati di tengah-tengah daun kayu yang dibalik-balikkannya. Berkata Imam Qusairi, aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, aku mendengar Abu Nasrin As-Siraj berkata, doa tersebut ialah, ya jami'an nas liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Artinya, wahai Tuhan yang menghimpunkan manusia di hari yang tidak ada ragu-ragu lagi padanya, himpunkanlah aku dengan barangku yang hilang itu. Ini doa yang dibaca oleh orang yang kehilangan, supaya barang yang kehilangan itu kembali kepadanya. Ya jami'an nas liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Baca berapa kali kan itu dibaca aja. Ya jami'an nas liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Artinya, wahai Tuhan yang menghimpunkan manusia di hari yang tidak ada ragu-ragu lagi padanya, himpunkanlah aku dengan barang yang hilang itu. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebenarnya doa ini telah saya coba, maka aku mendapatinya sangat bermanfaat dan menjadi sebab untuk mendapat barang yang hilang dengan tidak lama mencarinya. Di rumah, karena apa? Karena kali ingat mandak, di mana ka mandak nih? Pada ingat lagi. Nah, baca ya jami'an nas liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Imam Nawawi sudah mencoba bacaan ini. Aku coba Jasidin, maka aku mendapatinya sangat bermanfaat dan menjadi sebab untuk mendapat barang yang hilang dengan tidak lama mencarinya, dan barang itu tidak lari dari perkiraan wujudnya. Dan saya juga mendengar daripada Asy-Syaikh Al-Hafiz Abdul Baqa seperti perkataan ini, dan beliaulah yang mengajarkan kepadaku sejak dahulu lagi. Ini doa-doa banyak diamalkan, dibaca oleh para aulia, para ulama bila mana mereka kehilangan sesuatu. Nah, kalau dapat mencari kemana, baca ya jami'an nas liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Ke-29 berkata Syekh Ahmad Ibni Abil Hawari dalam kitab Az-Zuhdi, aku telah mendengar sebahagian daripada sahabat kami, kalau tidak salah dia ialah Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya bagi iblis itu seorang syaitan yang bertugas untuk merusakkan amalan seorang manusia yang mungkin mengambil masa 20 tahun lamanya. Iblis ada bisi anak buah. Anak buah iblis disebut syaitan. Nah, syaitan ini macam-macam tugasnya. Ada yang tugas mengganggu orang supaya minum arak, ada tugas menggoda manusia supaya berzina, ada tugas menggoda orang supaya orang kada sembahyang. Nah, di antara sekian banyak syaitan itu ada syaitan yang tugasnya itu menghilangkan amal orang. Artinya amal kita yang sudah bagus jadi hilang, amal kita yang sudah diterima Allah jadi hapus gara-gara kita digoda oleh syaitan itu. Tugasnya ialah menggoda manusia itu sehingga ia bercerita kepada orang lain yang ia melakukan sesuatu amalan dalam rahasianya. Nah, jadi kita ini beramal malam, beribadah, hanya kita lawan Tuhan, malaikat yang tahu. Amal itu kita rahasiakan. Nah, kita rahasiakan amal itu. Nah, berjalan beberapa tahun, tiap malam kita beramal, tapi rahasia orang kada tahu pada kita ini tahajud, orang kada tahu pada kita ini ada bersedekah,
Orang kada tahu pada kita ini ada berbuat baik, itu amal rahasia. Dan amal rahasia ini pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada amal yang dilihat manusia. Nah, syaitan ini ada ditugasi oleh iblis untuk merusak amal kita itu. Sehingga kita ini digodanya oleh syaitan, digodanya. Lalu kita mengisahkan amal-amal yang kita lakukan itu. Nah, dikisahkan laluan amal-amal yang sudah berpuluh-puluh tahun sudah tersembunyi, dikisahkan. Nah, maka syaitan ini akan merasa puas hati kalau boleh ia menjadikan pahala manusia itu menurun daripada tingkatan rahasia sir kepada tingkatan nyata jahar. Jadi amal yang bagus, amal yang bagus yang sudah tersimpan di sisi Allah, yang sifatnya rahasia kita sembunyikan, digoda oleh syaitan untuk dikisahkan kepada orang. Nah, ini sekurang-kurangnya amal itu berkurang pahalanya dan bisa-bisa terhapus sama sekali. Nang berkurang kayak apa? Kita mengisahkan amal-amal kita nang sudah rahasia, kita kisahkan dengan kada ada tujuan apa-apa, sekadar bergurau pandai berkisah kita. Aku dulu pernah mengamalkan ini. Padahal orang dulunya kada tahu amalan kita itu. Nah, atau kita berkisah, aku dulu pernah bersedekah 10 juta, orang kada nang tahunya. Padahal rahasia dikisahkan. Mengisahkan itu kada ada tujuan apa-apa, semata-mata berkisah. Nah, ini mengurangi pahalanya, mengurangi pahala dari amal rahasia menjadi amal yang diketahui orang banyak. Itu menurun kualitas pahalanya sedikit. Nah, kalau yang mengisahkan amal itu tujuannya baagak, nah, mengisahkan amal bahari tujuannya untuk minta tangguh, minta puji kepada manusia. Nah, ini bukan hanya mengurangi pahala, tapi bisa menggugurkan pahala, menghilangkan amal itu sama sekali. Nah, jadi ada syaitan itu yang tugasnya kayak itu. Lapang di hati kita ada, kita bergeritik, berkisah amal rahasia bahari. Nah, itu berarti syaitan nih. Syaitan membisiki kita agar kita mengisahkan amal-amal baik kita kepada orang. Nah, itu membahayakan amal kita. Bisa hilang pahala sama sekali, sekada-kadanya bisa berturun pahalanya sedikit. Ke-30 daripada perkataan para ulama, dan telah kami riwayatkan daripada Ibrahim bin Sa'id rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku berkata kepada Abu Sa'ad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, dengan sebab apa Az-Zuhri dapat melebihi kamu? Lalu ia menjawab, Az-Zuhri, Imam Zuhri dapat melebihi kami ialah dengan sebab beliau senantiasa datang ke majlis lebih awal dan duduk di bahagian hadapan, duduk di muka, dan beliau tidak pernah duduk di sebelah belakang. Selepas itu beliau selalu bertanya kepada semua lapisan orang, sama ada dia muda, tua atau perempuan tua. Kemudian lalu beliau datang ke rumah-rumah orang Ansar dan beliau juga bertanya kepada semua lapisan masyarakat, sama ada anak muda, orang tua lelaki dan orang tua perempuan. Bahkan beliau berusaha juga untuk bertanya kepada perempuan-perempuan yang masih muda. Nah, dengan sebab itu ilmunya Zuhri itu lebih tinggi, lebih banyak daripada ilmu ulama-ulama yang lain di masa itu. Imam Zuhri, imam yang disebut dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri, dalam Bukhari banyak disebut nama beliau itu. Nah, beliau ini orang yang dikenal yang melebihi daripada ulama-ulama lain keilmuannya di masa itu. Nah, ditakuni kan apa sebabnya? Maka alim pada orang, maka banyak ilmu pada orang lain. Nah, itu setiap kali pengajian duduk selalu di muka.
kadang mau di belakang, dan suka bertanya kepada laki-laki, perempuan, tua, muda, apapun yang berkaitan dengan ilmu, sini selalu bertanya. Nah, dengan sebab itu akhirnya ilmu Imam Zuhri lebih daripada ilmu yang lainnya. Nah, hingga situ ke 31. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma hafazna min al-bala wa syarri kulli dhi syarr, innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.